part 1, kita sudah bahas semua orang normal, kode chip compounding, dan lainnya. Di part 2, kita akan membahas acara ekor, cukup dan plus lainnya. Ayo langsung mulai. Pertama, mari kita mulai dari Heinz Begruen. Dia salah satu pedagang seni paling sukses sepanjang masa. Dia punya lukisan Picasso, Klee, dan Matisse. Dengan penjualan sebagian koleksinya hanya di tahun 2000 saja. Dia menghasilkan lebih dari 1,7 triliun. Tapi, ada hal yang terlewat. Lukisan-lukisan fantastis itu cuma sebagian kecil dari sebagian besar seni-seni biasa yang dia miliki. Hal yang sama terjadi juga di dunia investasi saat ini. Bahkan perusahaan investasi korelasi Envencer pernah ngitung. Dari 21.000 lebih investasi, cuma 2,5% untung 10-20 kali. 1%-nya 20 kali lebih. 0,5%-nya 50 kali lebih. Dibandingkan itu, 65% bukan untung atau gagal tapi rugi. Bila ditotal semuanya, investasi Venture bahkan tetap untung. Sebagian kecil keuntungan fantastis itu adalah alasan investasi Venture tetap diminati. Orang-orang sebut penampakan seperti ini sebagai tail event atau acara ekor. Yaitu saat kita mencoba banyak, tapi hanya sebagian kecil yang berhasil. Dan sebagian kecil itu menutupi banyak bagian rugi dan mendapat untung. Bagaimana dengan investor terhebat kita, Buffett? Dia sendiri bilang, dia sudah punya 400-500 saham, tapi mendapat sebagian besar uang dari 10 sahamnya saja. Jika Anda memilih saham yang baik, mungkin itu cuma sebagian kecil saja. Jika Anda pemimpin bisnis yang hebat, mungkin hanya sebagian kecil produk dan gagasan yang berhasil. Kita bisa percaya poin ini, dan kita harus bisa percaya poin ini juga. Ayo kita lihat-lihat pemilik Amazon, Jeff Bezos. Dia pernah meluncurin produk gagal bernama Firephone. Harusnya Bezos meminta maaf kepada para investornya. Tapi Pak Bezos malah bilang, Anda pikir kegagalan besar? Kami sedang menggarap kegagalan-kegagalan yang lebih besar sekarang. Saya tidak bercanda. Beberapa akan membuat Firephone kelihatan cuma kesandung. Dan ya, Bapak ini masih dikenal sebagai pemilik Amazon yang hebat, karena sebagian kecil hasil fantastis. Banyak kegagalan memang diperlukan untuk membuat beberapa hal fantastis. Kegagalan-kegagalan seperti tadi sebenarnya nggak buruk, dan ternyata punya peran penting. Kegagalan-kegagalan mendorong selanjutnya untuk berhasil fantastis. Mereka memaksa untuk belajar dan mengkoreksi sehingga selanjutnya jauh lebih baik. Definisi jenius menurut Napoleon adalah ketika bisa melakukan hal biasa saat sekelilingnya jadi gila. Alih-alih panik ketika kegagalan mengacaukan segalanya. Just lakukan seperti biasanya dan selanjutnya akan jauh lebih baik. Ada seorang komedian bernama Chris Rock. House menontonnya di Netflix, dan menurutnya, dia sempurna. Ternyata, ada hal yang tidak dilihat oleh penonton TV. Dia sengaja menempatkan Big Show di hari terakhir, karena hari-hari sebelumnya adalah percobaan yang dilakukan di klub-klub kecil. Tampilannya di Netflix adalah ringkasan 1% dari semua lelucon yang benar-benar membuat orang tertawa. Ada satu koran yang menampilkan sesi-sesi saat dia di klub kecil. Dia membaca catatan berlembar-lembar dan sulit menyampaikan bahan leluconnya. Banyak orang pikir punya Lamborghini adalah indikator orang kaya. Itu memberikan sinyal yang kuat ke orang lain. Lihat aku keren kan? Aku hebat kan? Buka jalan, kagumi aku. Tapi ini ironinya, saat orang lain melihat Lamborghini, orang gak mikir, wow, yang punya mobil keren. Malah orang berpikir, wah, keren ya punya mobil ini. Misal saya bawa ke kondangan, semua mulut orang menganga lebar. Saya yakin mereka yang nyetir Lambo mesti dilihat banyak orang kemanapun pergi. Tentu, mereka merasa dikagumi. Tapi pernahkah mereka berpikir kalau orang hanya mengagumi mobilnya? Dan hal ini seharusnya juga berlaku pada jam, rumah, dan hal-hal indikator kaya lainnya. Tidak salah mengeluarkan uang untuk Lambo. Tapi, kalau tujuannya adalah membuat orang kagum, tentu orang kaya yang rendah hati lebih dikagumi. Mungkin kamu ingin mobil mahal, arloji keren dan rumah besar. Namun saya harus bilang, kamu sebenarnya ingin rasa hormat dan kagum. Ini bunyi surat dari House untuk putranya yang baru lahir, tapi sangat cocok untuk semua orang. Mudah untuk menganggap seseorang kaya, atau tidak hanya dengan melihatnya. Mereka cenderung memperlihatkan diri mereka, tanpa perlu pikir panjang. Kita bisa menganggap orang yang punya Lamborghini adalah orang kaya. Tapi ada hal yang luput dari mata kita untuk pemilik Lambo. Bahwa, mungkin utangnya bertambah 5 miliar dan gaya hidupnya parah. Jadi, orang yang punya Lambo kaya atau tidak? Kaya adalah pendapatan saat ini dan semua benda yang dimiliki. Dia kaya, butuh pendapatan besar untuk nyicil hutang. Tapi, itu semua bukan kekayaan.
Kekayaan adalah pendapatan yang tidak dibelanjakan sama sekali. Tidak dibelanjakan menjadi lambo, jam keren, perhiasan, makan minuman, dan semuanya. Pendapatan yang tidak dibelanjakan itu menjadi modal investasi Anda, yang memberi Anda pilihan lebih banyak atau meringankan masa tua Anda di masa depan. Mudah melihat kaya, karena orang memperlihatkannya meski butuh utang yang besar. Susah melihat kekayaan, karena gak ada orang yang sukarela memperlihatkan portofolio investasinya. Dari semua poin itu, berarti membangun kekayaan bukan dari besarnya pendapatan. Membangun kekayaan adalah pengendalian diri dari menunda membelanjakan, dan membiarkannya menjadi investasi. Anda selalu bisa meniru bagaimana cara kaya membelanjakan, tapi hampir mustahil meniru bagaimana strategi ampuh membangun kekayaan. Pada tahun 1968, ada 300-an juta orang usia SMA di dunia, dan dari 300-an juta tersebut, 300 siswa bersekolah di sebuah sekolah kecil di Seattle, bernama Lakeside. Kebetulan, itu satu-satunya SMA di dunia yang memiliki seorang profesor, dengan pandangan ke depan untuk menyewa komputer model Teletype 30. Ini bukan komputer biasa, ini salah satu komputer tercanggih, yang bahkan mahasiswa pasca sarjana tidak dapat mengaksesnya. Dan salah satu siswa yang beruntung di SMA itu adalah Bill Gates. Dari 300-an juta menjadi 300, cuma ada satu dari sejuta peluang untuk menjadi siswa SMA yang memiliki akses ke komputer. Rekan pendiri Microsoft Bill Gates, Paul Allen, juga dapat keberuntungan ini. Keberuntungan ini adalah bagian besar dari cerita mengapa Microsoft dapat terbentuk. Gates tidak malu dengan hal ini. Pada tahun 2005, katanya, jika tidak ada Lakeside tidak akan ada Microsoft. Ya, Gates punya passion di komputer. Dia menunjukkan kecerdasan, kerja keras, dan visi yang luar biasa terhadap komputer. Tetap saja, Gates punya keuntungan mutlak, keberuntungan yang hanya didapat dengan kemungkinan 1:1 juta. Ada sesuatu yang tidak sering disebutkan dalam cerita awal Microsoft. Anggota ketiga dari geng ahli komputer SMA itu, Ken Evans. Ken bisa saja menjadi salah satu pendiri Microsoft bersama Gates dan Allen. Namun, saat Ken melakukan pendakian gunung, dia mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa Ken sebelum dia lulus SMA. Kemungkinan seorang siswa SMA terbunuh dalam kecelakaan pendakian gunung adalah 1:1 juta. Sama seperti peristiwa keberuntungan sangat langka yang mendorong Bill Gates dan Paul Allen menuju kesuksesan besar. Peristiwa sangat langka yang ditemui Evans ini disebut Hustle sebagai saudara dekat keberuntungan, resiko, keberuntungan, dan risiko seperti angin kencang dan ombak tinggi yang menentukan jalannya perahu layar. Pelaut pasti dapat mengendalikan kemudi dan layar, namun angin kencang dan ombak tinggi terlalu kuat. Mereka berdua memaksa untuk menentukan kecepatan dan arah perahu. Keberuntungan dan resiko adalah faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikan sepenuhnya, tapi mengambil peran yang sangat besar, terutama dalam kesuksesan. Berhati-hatilah jika mendewakan orang sukses atau membinatangkan orang gagal. Mungkin sebagian besar kesuksesan dan kegagalan mereka disebabkan keberuntungan dan resiko. Ketika belajar dari orang lain, mencoba untuk meniru pola umum yang Anda temui, itu lebih efisien dibandingkan dengan mencoba mencontoh individu ekstrim dengan tingkat keberuntungan dan resikonya yang tinggi. Karena, siapa yang tahu cara meniru keberuntungan dan resiko? Bayangkan Anda sedang mendaki gunung dengan tujuan mencapai puncak dan menikmati pemandangan menakjubkannya. Mungkin cerah, mungkin hujan, mungkin Anda tersesat, mungkin Anda terjatuh dan melukai diri sendiri. Pada awal pendakian, jalannya tampak jelas, dan saat Anda berada di tengah-tengah, kesulitan mulai tampak. Anda pasti perlu menilai kembali dan mengubah jalur Anda menuju puncak. Anda tahu ini menjadi susah, tapi tak pernah berimajinasi akan ada eskalator yang membawa Anda naik ke puncak. Meski gitu, demi menikmati pemandangan menakjubkan, pendakian tetap dilakukan. Anda memahami sebelum pendakian bahwa semua ketidakpastian dan risiko ini hanyalah harga yang harus Anda bayar. Sayangnya, ketika menyangkut investasi di pasar saham, banyak orang berpikir bahwa mereka dapat menghindari ketidakpastian dan risiko, serta mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Hausa mengibaratkan pasar saham sama dengan mendapatkan mobil baru. Anda punya 3 pilihan. Anda bisa membeli mobil baru, membeli mobil bekas, atau mencuri mobil baru. Mobil baru harganya lebih tinggi, tetapi imbalannya lebih tinggi. Bayangkan mobil baru seperti mengincar keuntungan 11% dari pasar saham. Mobil bekas lebih murah, tetapi juga memberikan imbalan yang lebih sedikit. Mobil bekas adalah investasi yang jauh lebih aman, tetapi hanya memberikan keuntungan 4%.
Mencuri mobil baru seperti mencoba mendapatkan imbalan lebih tinggi dengan gratis. 99% orang akan menghindarinya karena konsekuensi lebih besar daripada manfaatnya. Namun, hal itu terjadi bagi pasar saham. Orang-orang tampaknya mendapat kesan bahwa mereka dapat mengambil opsi ketiga, mencuri dari pasar. Mereka melacak segala macam trik dan strategi untuk mendapatkan keuntungan pasar yang baik tanpa membayar harga. Dengan mencoba menjual tepat sebelum penurunan atau membeli sebelum harga turun. Misal, ingin mendapatkan keuntungan 11% sebagai persiapan untuk masa pensiun Anda dari tahun 1950 hingga 2019. Dow Jones Industrial rata-rata menghasilkan 11% per tahun selama 69 tahun tersebut. Namun, tentu saja ada banyak high dan low. Naik turunnya investasi mereka bisa menjadi dramatis. Mereka tidak mau merasa takut, sehingga mereka mencoba masuk dan keluar dengan cepat. Tanpa membayar harga kevolatilan dan ketidakpastian dalam jangka panjang. Seperti mencoba mencuri mobil baru, harga yang harus Anda bayar bukan hanya tentang uang. Ketika berinvestasi, harganya adalah 5 emosi yang dapat ditimbulkan oleh ketakutan akan ketidakpastian volatilitas dan risiko. Menyadari bahwa investasi yang sukses pasti mempunyai harga yang sangat penting. Harganya tidak langsung terlihat di awal, tetapi Anda harus membayarnya. Sama seperti yang Anda lakukan untuk membeli produk yang Anda sukai. Kunci untuk itu adalah meyakinkan diri sendiri bahwa harga investasi sepadan dan layak dibayar demi menikmati hasil maksimal. Memang, tidak ada jaminan bahwa itu akan 100% terjadi. Tetapi jika Anda melihat harganya sebagai denda, Anda tidak akan pernah menikmati pengalaman itu. Bersedialah membayar harganya begitu Anda menemukannya. Melihat volatilitas pasar sebagai harga untuk potensi keuntungan yang lebih tinggi seperti membeli mobil baru. Dan bukan sebagai denda karena melakukan sesuatu yang salah. Pola pikir ini akan membantu Anda untuk tetap berpegang pada strategi investasi dalam jangka waktu yang lebih lama dan selama masa-masa sulit. Di poin ini, berisi peringatan untuk Anda. Tahun 2000-an, ada fenomena bernama gelembung perumahan. Simpelnya, dalam jangka waktu yang pendek, harga rumah melambung tinggi sangat cepat, dan tiba-tiba, harga rumah ambruk sangat drastis dan lebih cepat. Ini tidak terjadi di Indonesia, tapi ini akan menjadi peringatan untuk Anda, agar hati-hati mengikuti kebanyakan orang. Dalam fenomena itu, banyak sekali investor jangka panjang yang rungkat. Masalahnya hal ini terulang. Bahkan fenomena yang serupa dengan nama yang serupa, gelembung internet, terjadi sekitar 10 tahun sebelumnya. Mengapa terulang? Mengapa investor jangka panjang sekali lagi ingin rungkat? Jawabannya simpel, investor jangka panjang mengikuti kebanyakan orang. Dari pertengahan 2000-an sampai tahun 2004, rumah yang terjual naik 5 kali lipat, permintaan naik 5 kali, pasti menaikkan harga rumah yang signifikan. Fenomena ini luar biasa untuk dilewatkan. Kebanyakan orang pun mulai mengambil bagian. Mereka seperti trader, tidak peduli harga rumah sama sekali, karena mereka akan menjualnya di akhir hari saat harganya naik sedikit saja dari modal mereka. Karenanya mudah melihat kebanyakan orang yang mengambil bagian saat itu. Mereka tambah kaya hari ke hari. Tentu ini mempengaruhi investor jangka panjang. Satu-satunya harga rumah yang tersedia cuma harga tinggi, tapi tetap dibeli dan ditahan jangka panjang, berharap dijual dengan harga jauh tinggi di tahun-tahun depan. Sayang, harga rumah sampai di titik di mana gak ada yang sanggup beli, gak ada permintaan, stok rumah banyak, membuat harga rumah ambruk sangat cepat. Dan ya, banyak sekali investor jangka panjang rungkat. Dan fenomena seperti ini terus terulang. Hati-hati mengikuti strategi investasi kebanyakan orang, tanpa tahu apa tujuan Anda. Kita menganggap semua orang yang melakukan investasi disebut sebagai investor. Kita menganggap semuanya sama. Seperti pemain bola basket yang memainkan aturan sama, dengan tujuan sama. Tapi di dunia investasi sangat berbeda. Trader nggak pernah peduli asetnya akan jadi naik sebesar apa di masa depan. Mereka mencari uang dengan kenaikan sedikit lalu menjualnya akhir hari. Itu tujuan mereka. Berbeda jauh dengan investor jangka panjang. Masalahnya, investor jangka panjang mengikuti aset apa yang dibeli para trader tanpa tahu apapun. Kenalilah tujuan investasi Anda dan main di gamenya. Sangat mudah membayangkan mau jadi apa di masa depan. Apa cita-cita kita? Hauso punya teman masa kecil. Dia tidak kaya dan juga tidak pintar, tapi pekerja keras. Cita-citanya menjadi seorang dokter. Tentu peluang dia sangat kecil. Bahkan saat sekolah pun, umurnya lebih tua dari teman sekelasnya. Tapi, dia tetap berhasil.
Pasti sangat membanggakan dan menyenangkan. Mengetahui diri dapat menggapai cita-cita walau harus bersusah payah. Dia dan Hausa pun bertemu, dan dia bercerita bahwa dia menyesali pekerjaannya, terlalu lelah, sedikit waktu senggang, terlalu stres. Orang sangat mudah membayangkan cita-cita, dan sangat buruk membayangkan bagaimana kehidupan cita-citanya dengan tingkat kompetitif yang lebih besar. Orang-orang seperti itu bisa menuruti penyesalannya. Memilih pekerjaan ringan, hidup sederhana, gaji kecil, dan lebih bahagia dengan menghabiskan waktu bersama keluarga. Walau berkemungkinan menyesal karena menghabiskan masa pensiun tak layak tanpa uang. Atau tidak menuruti penyesalannya, tetap bekerja keras, hidup mewah, gaji tinggi. Tapi menyesal di masa pensiun karena tak banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerja terlalu keras. Hausa menawarkan satu solusi untuk ini. Tidak peduli apapun pekerjaan Anda, punyalah keseimbangan hidup. Pekerjaan sedang, hidup sedang, gaji sedang, punya beberapa waktu untuk keluarga. Memang kelihatan sangat biasa, tapi ini bisa membuat Anda bertahan dalam jangka waktu lama di berbagai kondisi, dan yang utama, membuat investasi Anda compounding sangat lama. Kita sudah bahas gilanya hasil compounding di video part 1. Hasil investasi compounding ini akan membuat masa pensiun menyenangkan dengan uang yang cukup atau bahkan lebih. Tujuan dari semua itu adalah untuk meminimalkan penyesalan di masa depan. Orang itu peka terhadap tentang seberapa jauh fisik mereka berubah, tapi meremehkan seberapa jauh keinginan dan kepribadian mereka berubah, sehingga mereka tampak mengikuti arus, seperti, ini sudah takdir, saya akan mengikutinya, yang berujung pada penyesalan. By the way, ini disebut ilusi akhir sejarah. Terus, bagaimana kalau kita telat menyadarinya? Hausa pernah bertemu beberapa pekerja paling tidak puas. Mereka harus memilih pekerjaan itu karena jurusan kuliah yang mereka pilih di umur 18 tahun. Saran yang tepat adalah segera menerima perubahan dan adaptasi sesegera mungkin. Dan semoga Anda dapat meminimalkan penyesalan. Cukup ya cukup. Jika sudah mendapatkan tujuannya, sudah cukup. Seperti yang di thumbnail, orang kaya nggak pernah cukup. Mereka terlihat terus membuat uang, meski bagi kebanyakan orang, uang yang mereka buat sudah bisa pensiun enak. Ayo lihat Rajat Gupta, orang kaya yang nggak pernah cukup. Dia punya 1,5 triliun, itu uang. Kalau diinvestasikan untung 5% saja per tahun, sama dengan 1,5 juta masuk ke rekening per jam. Bukan cuma kaya, kaya banget, Anda bisa punya segalanya dengan uang itu. Tak penting lagi buat uang lebih, tapi dia mau lebih. Dia mau 15 triliun. Gupta mempertaruhkan apa yang dia miliki dalam insider trading. Ya, Gupta berakhir di penjara dan merusak karirnya. Itu bodoh. Benar-benar bodoh, mempertaruhkan sesuatu yang penting untuk sesuatu yang tak penting. Warren Buffett. Mengejar kekayaan tanpa mengetahui kapan cukup itu. Kayak naik tangga. Anda sudah banyak menaiki tangga, tapi Anda iri dengan orang yang lebih banyak menaiki tangga. Akhirnya Anda menaiki tangga lagi. Anda sudah buat banyak uang yang cukup, tapi iri dengan orang yang buat lebih banyak uang. Akhirnya, Anda membuat uang lagi. Seharusnya Anda sudah bahagia bisa buat uang yang banyak. Tapi karena iri, Anda tak pernah bahagia. Uang banyak yang sudah Anda buat tampak selalu kurang. Rajat Gupta menyesal dan akhirnya tahu kapan cukup setelah ia dipenjara. Haruskah Anda baru bisa tahu kapan cukup setelah dipenjara? Siapa yang mau begitu? Ketahui sekarang cukup itu. Bahagia dan puaslah ketika mendapatkannya dan stop untuk iri dengan orang lain. Pembahasan rangkuman buku Psychology of Money telah berakhir. Tapi penasaranlah karena masih banyak buku luar biasa. Jadi, nyalahin loncengnya agar kamu tahu pembahasan buku selanjutnya.